Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Oci. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah baik Bu. Ya, hari ini saya akan mengajak Pak Eko mengobrol. Mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Pak Eko keberatan tidak? Tidak Bu, justru itu saya akan katakan kemarin sepertinya saya perlu teman berbicara untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Pak. Nah itu Bu yang saya harapkan. Ya, akhir-akhir ini ya saya perhatikan Pak Eko sepertinya tidak bersemangat. Apa ya yang mengganggu pikiran Pak Eko sebelumnya sehingga tidak bersemangat, Pak? Iya Ibu, terima kasih sudah memperhatikan saya dan berserta membantu saya Ibu. Jadi, kira-kira apa ya, Pak, yang dapat saya bantu? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya Ibu. Hmm, lalu apa yang menjadi tujuan akhir mengobrol kita hari ini ya, Pak? Saya itu masih bingung, Bu, kenapa akhir-akhir ini saya kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas, Ibu. Oh, seperti itu ya, Pak. Coba ceritakan kepada saya apa yang Pak Eko rasakan saat ini. Ya, Ibu, saya merasa saat mengajar murid-murid saya kurang memperhatikan saya. Dan ini membuat saya kurang bersemangat, Bu. Oh, apa yang membuat Pak Eko merasa kurang bersemangat? Ada hal lain yang mengganggu pikiran Bapak? Saya merasa murid-murid saya tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, Bu. Maksudnya murid-murid Bapak itu tidak mau belajar atau bagaimana, Pak? Tidak juga sih, Bu. Hanya saya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid saya lesu, kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas, Bu. Baiklah, saya mengerti maksud Bapak sekarang. Coba Bapak jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bapak mengajar di kelas yang sehingga membuat Bapak itu kurang bersemangat, Pak. Ya, seperti biasa, Bu. Setelah berdoa, saya melakukan apresiasi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid saya menyimak lalu mengerjakan tugasnya. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah yang kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya ya, Bu? Hmm, menurut Pak Eko, salahnya di mana ya, Pak? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya, Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Pak Eko lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar, Pak? Saya sudah mencoba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Hmm, Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar, dan saya pun memutarkan video, mengajak belajar di luar kelas pun saya lakukan. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. hmm. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari tertentu-tentu saja, Pak? Tidak sih, Bu, ada momen ketika malas, namun pada saat pelajaran matematika seperti kegiatan berdiskusi, mereka mulai menunjukkan antusiasnya. Nah, kalau begitu, boleh saya simpulkan nih, pembelajaran yang Bapak lakukan sebenarnya sudah menyenangkan kok dan belum tentu membosankan bagi murid loh. Jadi, yang membuat Bapak masih merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada materi tertentu kan?
Iya Ibu, betul, sepertinya memang begitu. Namun sepertinya mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu. Ya, baiklah kalau begitu. Berarti Pak Eko sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Pak Eko mengajar itu apa saja? Terus ada lagi tidak yang menurut Pak Eko ada hal yang menyebabkan kurang semangat gitu dalam mengajar? Ya Bu, sepertinya sih tidak ada Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Ya itu aja sih Bu, kurang lebihnya. Ya, kira-kira apa rencana ke depannya yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Pak Eko tadi? Ada tidak yang ingin Pak Eko coba untuk perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat sekali, Pak. Ya, kira-kira apa prioritas utama Pak Eko setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya sendiri. Dengan begitu, semoga murid dapat mendapatkan imbas yang sangat baik dari saya dan saya pun penuh semangat. Ya kan, Bu? Ya, itu langkah yang tepat sekali, Pak. Ada hal lain yang mungkin ingin Bapak Eko lakukan? Itu Bu Oci, saya sempat melihat Pak Anggum saat mengajar. Kemudian murid diajak mengatur napas. Itu bagaimana ya, Bu? Apa bisa diperbaiki semangat itu kepada siswa ya? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional, Pak, dengan teknik stop, di mana siswa kita itu diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Nah, jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Pak Anggum maksudkan, Bu? Baiklah, nanti akan saya berikan materi tentang pembelajaran sosial emosional ini bersama rekan-rekan guru yang lain. Uh, Kalau tidak nanti saya share di grup WA ya. Apa sih itu PSE, pembelajaran sosial emosional, maupun KSE, potensi sosial emosional. Kemudian bagaimana cara penerapannya, serta apa sih manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya Pak. Ya, baik Ibu. Nanti insya Allah saya ingatkan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Eko dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak Bu Diana untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama, Bu. Bagus. Itu Pak, ya. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Eko gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Bapak lakukan untuk kembali bersemangat mengajar, yang kemudian nantinya akan berdampak juga kepada semangat murid-murid Bapak di kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Diana untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Anggu maksud tadi, Bu. Bagus sekali Pak, ya semangat ya Pak. Saya yakin Pak Eko pasti bisa tetap semangat demi anak didik kita. Baik Ibu, terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega Bu dan lebih bersemangat karena Ibu sudah membantu sekaligus menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Pak. Semoga bermanfaat ya Pak. Ya sudah, saya mau ke kelas dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih.